Iya, Filmawang ya. Filmawang. Nah itu bikin banyak pertanyaan banget sih dari gue sendiri, dari teman-teman di sini juga. Kapan sih tayang yang pertama? Kalau tanggal tayang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi nih di podcast Mendadak Podcast. Karena semuanya serba mendadak. Kita hari ini juga persiapan semua mendadak ya Bam ya. Iya, Rudi juga mendadak ya Rudi. Iya Ya? mendadak banget. Iya, kita udah berapa kali episode nih Bam? Banyak lah, lupa berapa. Udah banyak, lumayan ya. Ya. Ada 60 episode gitu ya. Nah hari ini, sekarang ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Iqbal Rahman. Selamat siang Iqbal. halo siang, memang benar-benar dadakan sih. Iya Luar biasa. dadakan. Dari kemarin janji jam berapa tuh? Jam Bal? 3. Jam 3 sore. Dihubungin jam 2. Bagus. Iya, emang begitu. Iqbal memang begitu. Kemarin juga begitu. Ngajakin podcast jam setelah itu kan, ya Bam ya. Sering-sering aja Bam. Nah Iqbal ini salah satu founder Gawe Gile ya. Ya. Yang jadi pertanyaan, Gawe Gile itu apa sih, Bal? Gawe Gile, konsep awal ya. Konsep awalnya Gawe Gile adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki beberapa hobi. Ada yang hobinya ngejokes, ada yang hobinya drama, ada yang hobinya editing, ada yang hobinya kamera. Itu jadi satu. Makanya awal Gawe Gile tercipta, keluarnya adalah video-video komedi ala Bangka Belitung. Oh, lah Bangka Belitung. Kalau untuk jokes sendiri itu dari luar atau memang dari Bangka sendiri? Enggak, kalau jokes itu lebih ke- real dari keseharian orang-orang Bangka sih. Oh, keseharian. Contohnya apa tuh, Bal? Kalau boleh Contohnya, makanya konten awal pertama kali Gawe Gile adalah judulnya ngomong kayak sabe. tahu? Oh, ngomong ke Sabe. Karena waktu itu kebetulan ngomong kayak sabe itu memang jadi jargonnya di banyak tempat. Jadi itu yang diambil waktu pertama kali sih. Oh, pertama kali. Untuk drama sendiri gimana? Kalau drama kebetulan teman-teman memang basic drama sih nggak ada. Cuman Tapi- memang nggak tahu malu aja. Oh, gitu. Lebih ke situ sih mereka. Jadi lebih diposting di Instagram gitu ya. Awalnya di Facebook. Oh, di Facebook. Terus naik Ternyata ke Instagram. Share-nya banyak, Hmm? pindah ke terbanyak. Instagram. Terbanyak berapa jumlah? Penonton. Yang nge-share, yang nonton? Jarang dilihat tapi pernah sampai 100.000 lebih itu pernah. Wah, itu lumayan banyak loh ya. Lumayan. Berarti udah dapat ini dong, cuan dari yang like, dari nge-view atau yang nge-view, yang like. Kalau dari view sama like sih enggak, karena beda kayak YouTube kan Oh, iya, ininya. iya. Kalau YouTube mungkin dapat, tapi kalau Instagram ya cuman ngarep orang nyawer. Oh, nyawer. Yang di sini mau nyawer? Itu tuh, waduh, banyak timnya. Nah, untuk Gawe Gili udah berapa tahun sih, Bang? Dari 2017 itu 2 April kalau nggak salah. Jadi udah 5 tahun lah. 5 tahun. Bisa selama itu ada suka duka nggak? Banyak. Suka duka. Duka dulu deh. Duka Duka dulu. baru kita ke suka. Duka dulu, pertama itu kami pernah diusir pas syuting. Pernah izin ke kafe, terus pemilik kafenya itu ngoper-ngoper kayak mau ngerjain kita gitu. Jadi izinnya ke sana, yang di sana nyebut izinnya ke sini. Jadi sana sini. Akhirnya situ nggak jadi syuting. Tapi jangan disebutin kafenya ya. Nggak, kayaknya udah tutup deh. Oh, udah tutup. Udah tutup. Itu kayaknya doa kalian kayaknya. Alhamdulillah. Oh gitu, dukanya itu. Atau punya duka yang lain yang lebih lagi sedih gitu, Bal? Pernah di perumahan waktu itu, syuting di perumahan. Padahal itu di luar area perumahan. Jadi tanpa ABC, tanpa ngomong apapun, itu lampu perumahan itu dimatiin semuanya sama satpam yang kali waktu itu. Jadi pas Segitunya? kami syuting, langsung mati lampu. Itu kami ya udah pulang. Sebenarnya kalau pengen di alur yang bener ya, kalau memang nggak boleh di situ ya tinggal bilang aja harusnya kan. Jangan Tapi itu main langsung matiin aja dimatiin gitu ya. Untuk tim Gawe Gile udah berapa tuh, Bal? Biasanya kan kalau keluar survei lokasi kan pasti bawa tim dong. Punya tim tetap nggak sampai sekarang yang masih setia gitu? Enggak sih, kalau tim tetap itu enggak, karena memang nggak ada syarat apa-apa di keanggotaan Gawe Gile itu sendiri. Yang penting kreatif ya. Yang penting kreatif dan mau sih, lebih ke situ sih. Karena kadang kita untuk diajak bikin konten itu ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi untuk ngatur waktunya itu lumayan ribet, dan makanya nggak ada terikatan apapun, jadi free, bebas semuanya. Oke. Dan itu untuk duka yang tadi ya. Kalau sukanya gimana?
Atau pernah disamperin sama artis atau apa, diajak collab gitu? Kalau artis sih enggak, cuman Atau selebgram influencer Bangka Belitung? kalau sukanya sih kita bisa nabung rame-rame sih. Jadi dari hasil manggung, dari hasil endorse itu kami kumpul, akhirnya bisa jalan-jalan sampai kemarin sampai ke Singapura. 6 Singapura. orang itu alhamdulillah kebawa semua ke Singapura. Siapa aja sih itu? Kalau yang kemarin ke Singapura itu ada Munir, Fadil, Cindy, Yuda, Henny, dan ku sendiri Munir ke Singapura ya? ke Singapura. Oke, siap. Boleh ya Munir ya. Nah, kalau kita kan udah ngobrolin Gawe Gile dan Iqbal sendiri salah satu yang jadi produser, penulis sama sutradara film yang bakal dirilis ya. Boleh disebutin nama filmnya? Boleh kalau siang-siang, kalau malam jangan. Bismillah aja. Ya, Film Mawang ya. film awang. Nah, itu bikin banyak pertanyaan banget sih dari gue sendiri, dari teman-teman di sini juga. Kapan sih tayang yang pertama? Kalau tanggal tayang sebenarnya belum dapat itu dalam artian karena memang filmnya juga belum siap rampung untuk ditayangkan. Kemarin itu sempat soft launching dulu, kita soft launching di Best Cinema kan kemarin kan. Oh, di Best. Kalau untuk Sungai Liat belum? Di Sungai Liat LTD ya? belum. Oke. Kalau tayang mungkin nanti di LTD juga. Nah kemarin setelah soft launching ternyata ketika dilihat di bioskop masih banyak kekurangan nih. Ada yang audionya masih kurang klop, terus ada yang scene-nya masih harus ditambah. Jadi next kita kayaknya masih harus syuting beberapa scene lagi lah untuk penambahan. Jadi untuk kapan tayang belum tahu. Untuk semua lokasi film di Bangka Belitung sendiri atau Pangkal Pinang, Sungai Liat atau semua tempat di sini di Bangka Belitung sini? Ada banyak kalau lokasinya. Yang pertama itu di Hutan Pelawan. Hutan Pelawan di Koba. Bangka Tengah. Untuk lokasi inti itu ada dua. Yang pertama di rumah Masjid Kayu Tua Tunu. Yang kedua itu di Hutan Pelawan. Terus yang sisanya beberapa tempat kecil lah. Maksudnya scene-nya yang dikit itu termasuk di Pulau Semujur. Terus ada di bandara, ada di kuburan Sentosa. Iya. Terus ada di Mapur. Di Mapur juga. Di Mapur ya. Ya memang Mapur itu lokasi yang paling Pas, cocok kayaknya. cocok sih, cuman memang perizinannya susah. Ya, itu. Izinnya susah itu bukan karena birokrasi ya, karena lebih ke izin ke orang lokalnya. Iya, masyarakatnya asli sana berarti ya. Ya, karena nggak ada sama sekali orang yang pernah syuting di situ. Karena memang lokasinya itu masih terlalu pelosok atau memang jarang dikunjungin sama orang-orang luar gitu. Iya, dan mistisnya juga masih Dapet lumayan ya? kental. Jadi orang situ ada kemungkinan takut untuk dieksplor berlebihan, takutnya efeknya ke masyarakat sekitar. Berarti kan. sebelum lo mastiin oke, fix ini bakal tempat syuting. Survei dulu berarti ya. Survei dulu. Wah, kalau itu kan banyak butuh waktu yang lama ya, Bal. Lumayan, makanya sebelum Kira-kira berapa lama tuh, Bal? Sebelum akhirnya syuting itu mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan gitulah. Sama teman-teman, sama tim? Ya, sama teman-teman. Yang paling bikin, kan biasanya kalau tempat-tempat baru tuh hal-hal mistis gitu ya. Yang paling dapat di mana? Di sini? Kalau sebenarnya hampir semua tempat itu punya keunikan mistisnya masing-masing ya. Kalau yang kita sempat kesurupan itu ada di Tua Tunu sebenarnya. Di tempat kayak di Hutan Pelawan itu nggak ada kesurupan, cuman gangguannya lebih banyak dari di Tua Tunu. Wow. Jadi sekedar gangguan kayak kameramen kita sampai muntah-muntah, terus beberapa orang juga pusing-pusing. Nah itu banyak tuh di Hutan Pelawan. Sampai kita pindah lokasi juga, karena kan kita syuting itu melibatkan ada 3 orang teman kita yang bisa ngelihat ke arah situ lah, ke alam-alam lain. Jadi setelah kita tentuin di tempat lokasi syuting ini, katanya nggak usah, jangan di situ, karena di situ adalah sentralnya dari Pusat gitu ya. dari makhluk mereka itulah pokoknya. Kita sempat pindah beberapa Berarti kali lah untuk menghindarinya. Survei ada satu yang diajak buat tahu tempat ini cocok buat syuting atau enggak gitu. Ya selalu melibatkan. Oh gitu. Kalau di kuburan Sentosa sendiri gimana? Enggak, kalau di Sentosa itu karena syutingnya siang, jadi aman. Kecuali di Mapur. Kita pengen sedikit ngejokes tapi nggak berani. Nah itu yang teman-teman mau tanya gak nih? Jangan diam bengong-bengong aja. Oke Lista, silakan. Iqbal,
Kalau dilihat dari usia kan Iqbal nih remaja lah, seumuran lah kita ya. SMP dia. Ngapa nih kalau lebih milih tuh kok lebih milih ke horor gitu kan? Mawang ini kan horor berarti kan jenis filmnya. Kalau dilihat dari usia kan ngapa ada milih yang misal kayak yang remaja, yang kayak romantis, percintaan gitu. Ngapa milihnya horor gitu? Sebelumnya sebenarnya aku udah remaja gitu sih. Lalu Muda, lumayan. coy. Kenapa ngambil horor? Karena horor itu termasuk film. Kami kan survei dulu ya, film apa yang potensi untuk ditonton lebih banyak. Kebetulan memang setelah survei se-Indonesia film horor itu adalah film dengan penonton terbanyak. Ya, betul. Yang kedua adalah cinta-cintaan. Secara dulu pas kami pertama kali bikin film itu yang rating pertama itu horor Pengabdi Setan. Itu penontonnya sampai Yang pertama tuh ya. yang pertama 6 juta apa 7 juta lupa ya. Terus yang kedua adalah Dilan. Jadi horor ternyata masih oke, jadi kita bikin horor. Dan kenapa? Dan termasuk di Bangka Belitung horornya itu masih kental juga kan. Betul. Dan untuk diangkat kayaknya lebih menarik karena horor Bangka Belitung itu sangat-sangat banyak. Mawang, Mencadin, Buyut, Penebuk Ati, Anton, banyak lagi yang masih bisa diangkat sih. Betul. Dan itu seksi untuk ditonton sih sebenarnya. Tapi lo percaya sama keberadaan makhluk halus? Kalau keberadaan makhluk halus sih percaya. Cuman sosoknya, apakah dia mawang, apakah dia buyut, itu belum bisa dipastiin. Walaupun untuk meriset film Mawang sendiri, kita manggil mawangnya langsung. Manggil mawangnya langsung. Jadi ada media, kan kebetulan yang kawan kita 3 orang tadi itu bisa manggil dan mereka sebagai mediatornya. Jadi di situ kita tanya, mawang ini apa sih? Kemudian sejarahnya seperti apa? Nah, jadi di film itu nanti bukan hasil cerita hayalan penulis semata, tapi berdasarkan riset, termasuk Pengalaman. riset ke mawang-mawangnya. Oh gitu. Udah jelas Tisna ya. Ide awalnya dari siapa sih? Ide awal kebetulan diskusi antara Gawe Gile dan Rumah Pelangi. Rumah Pelangi ini yang mensuplai talent-talent Dangdut kemarin ya. yang dangdut kemarin. Tuh. Jadi mereka juga semangat untuk bikin film. Jadi ya udah hajar. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Jadi biar lebih tahu juga nih yang nonton ya, Bal. Silakan Mbak Ivy. Mainnya dari lokal semua atau gabungan? Ya. Sebenarnya kita tuh pengen ngambil lokal semua. Dan rata-rata anak-anak yang baru acting. Dan setelah kita show launching kemarin ternyata acting mereka juga nggak mengecewakan lah, walaupun Padahal baru pertama. Baru ada yang baru pertama, ada yang sekedar bikin film-film video pendek. Oh iya iya. Dan kita sih pengennya pure 100% nasional. Tapi karena sasarannya pengen ke nasional, itu nggak bisa hanya orang-orang lokal. Kecuali benar-benar ceritanya itu benar-benar kental banget dan laku kayak KKN kali ya. KKN itu kan secara cerita udah apa ya, nasional lah. Artisnya siapapun mungkin bakal ditonton. Kalau Mawang ini kan baru. Jadi kemarin kita pakai artis nasional juga. Kebetulan investornya kita itu punya kenalan dan diajaklah Aldi Taher waktu itu. Oh Aldi ikut main berarti ya? Aldi Taher ikut main. Oh itu prosesnya gimana? Susah nggak ngomongin Aldi atau? Kebetulan enggak sih, kalau Aldi Tahernya itu dia sebenarnya humble juga sih orangnya. Di WA ya bales Karena dia karena butuh. Nah ini kan Mawang gitu kan. Jangan sebut namanya. Kalau menurut lu sendiri yang lo tahu gitu kan, kenapa sih jangan disebut nama gitu? Karena banyak kan dipakai inisial nih MM gitu, takut dia datang. Nah tadi yang belum selesai diceritain sama Iqbal, media yang datang beneran itu gimana ceritanya Bal? Oke. Jadi kenapa orang nggak berani sebut, sebenarnya itu karena turun temurun sih kan. Iya. Karena cerita turun temurun yang memang nggak boleh disebut namanya. Dan karena ini film hasil riset, ya kita harus ngikutin apa yang diceritain dari orang tua zaman dulu. Itu poin pertamanya. Kemudian pas yang Mawangnya dipanggil, ini sejarah Mawang ya, sejarah Mawang menurut Mawangnya. Jadi dia dulu adalah manusia biasa sih, manusia biasa yang pengen nyari ilmu untuk hal-hal gaib gitulah supaya dia kuat kan, apa segala macam. Dia Ilmu akhirnya hitam gitu berarti ilmu ya? hitam. Dia bertapa di bukit atau gunung, kayaknya bukit ya. Bertapa di pegunungan bukit.
saking dia pengen dapat ilmu yang bener-bener kuat, dipaksain tuh sampai jiwanya itu nggak mampu untuk nerima efek tadi. gaib yang dia terima. Sampai akhirnya dia pindah ke alam lain. Pindah ke alam lain, dia bisa balik ke alam manusia tapi dalam bentuk hewan. Makanya orang-orang bilang bahwa Mawang itu adalah setengah-setengah gitu kan. Ya. Mungkin itu adalah definisi dari dia hidup di dua alam yang Dua alam. berbeda. Bukan berarti sebelahnya manusia, sebelahnya buruk Hewan. berupa setan atau segala macam lah. Itu definisi ininya aja sih sebenarnya. Dan makanya kalau orang ke hutan kadang ada sebutan sendiri kan, bahwa misalkan kita masuk hutan nih, kita izin dulu bahwa ku anak manusia apa segala macam. Kadang juga kalau orang tua zaman dulu itu bilang ketika ada monyet lewat atau hewan-hewan yang berbulu lain lewat, nah itu harus hati-hati karena itu mungkin bukan hewan yang sebenarnya. Jadi itulah cerita ini menurut Mawang itu. Gue baru tahu nih, kayak yang gitu baru tahu. Ibam punya pertanyaan nggak Bam? Sebelum otakku blank. Jadi Cepat. ini coba deh. Ya, silakan, Jadi, Mbak Lisa. berarti kan dari tim Jasi Kebal sendiri waktu proses pembuatan ada kerjasama dengan misalkan kayak tokoh masyarakat itu, ini kan mengangkat mistis kan. Berarti kan kalau hal-hal mistis itu kan sesuatu yang kayak gimana gitu. Jadi kan istilah itu ada apa Mbak Pipi, kayak kunciannya lah ya. bahasa yang kasar dibawa itu. sama mereka setiap syuting ada ternyata. Misalkan ada konsultasi dulu nggak, misalkan ini tadi kan syutingnya ada di daerah mana aja gitu, kayak di hutan Lawan. jadi kan situ kan pasti ada tempat-tempat mistisnya Iya. kan. Nah itu seperti apa tuh Mbak? Nah di sini juga kami belajar bahwa untuk bikin horor itu nggak sesimpel syuting, datang syuting selesai, nggak sesimpel itu ternyata. Kita bawa orang sendiri pun untuk membentengi kita, itu pun kayaknya bisa dikatakan kurang cukup sih. Bukan kurang cukup, kurang pantas. Karena di masing-masing daerah itu punya ketua adatnya sendiri. Jadi sebenarnya kita harus melibatkan tetua adat di masing-masing daerah. Sama kayak kita lah, misalkan kita nih punya kemampuan gitu, punya kemampuan lebih, punya power, datang ke tempat orang yang orang lokalnya atau makhluk lokalnya itu ngerasa terintimidasi. Wah ada preman datang nih misalkan, dia nih punya kekuatan, bisa merasa terancam gitu kan. Makanya kita harus melibatkan orang lokal juga. Yang orang lokal yang kita libatkan itu kebetulan di sini dari Mapur, karena Mapur mungkin tergolong unik dan Ya unik ya, lebih ke unik sih. ya kalau lebih ke menurut unik, lebih aman sih ngomongnya. Karena nggak semua orang bisa gitu Iya. Bal kesana. Dan Sebenarnya apa sih yang bikin mereka susah untuk menerima orang-orang luar gitu? karena memang mereka itu masih ada turun temurunnya benar-benar dijaga sih. Jadi untuk orang luar itu siapapun harus benar-benar disortir Iya, untuk masuk ke. Kita izin ya, Bang. izin. Iya, Tapi akhirnya lu benar-benar. bisa syuting di situ. Bisa karena Wow. Berarti Berarti yang lu melibatkan ini dong. tetua adat di situ. Oh gitu. Jadi sebelum syuting itu kita Pendekatan juga lu di berarti? jampi-jampi juga. Jadi Oh, dikeliling, kami dikasih tahu untuk Wow. ini boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Habis itu tetua adatnya itu ngunyah-ngunyah apa gitu, disembur kami satu-satu. Tradisi mereka mungkin untuk menerima orang-orang luar gitu. Betul. Tapi lo hebat dong bisa syuting di Mapur. sana, karena kan nggak semua orang bisa gitu loh Bal. Sebenarnya kita dapat bantuan juga dari namanya ada Bang Ali. Oh, Bang Ali ya. Usman. Bang Ali Usman ini adalah budayawan kita yang lagi bikin proyek Bubung 7 di sana. Sekarang lagi bikin project berarti. Ya, jadi nanti di sana itu ada Bubung 7. Hmm. Bubung 7 kan itu di Mapur itu sebuah legenda yang benar-benar nenek moyang mereka lah, dan itu nanti dibangun di situ Bubung 7. Jadi kita bisa datang ke situ, bisa wisata di sana. Nah, Banyak kata lah wisata yang ini nih dilakuin. yang bikin sedikit wah ini benar atau enggak wisata ke sana gitu. Takutnya mereka susah untuk menerima gitu kan. Nah, ini kan setelah film Mawang nanti berhasil, ada lagi nggak ide untuk bikin film lagi? Sebenarnya ada di ending film Mawang, nanti ada post kreditnya juga, dan itu jadi jembatan untuk ke film selanjutnya. Tetap Ada sih. mengangkat horor. Kalau yang di Mawang Mending ya, di horor aja, Bal. Karena kan Kenapa Mawang udah nih. Heeh. Terus Buyut. Buyut sudah. Oh, udah. Sudah.
timnya Avicii yang bikin. Siapa? Sudah hampir turun tayang malah, sudah Apalagi yang 3 tadi? minggu. Mawang, Mencadin. Mencadin udah. Mencadin belum? Nah itu tuh boleh tuh. Bisa Lo juga. mau cari talent banyak nih. Kita balik lagi di Mendadak Podcast. Tadi ada sedikit kesalahan, maaf ya Bam. Nah Iqbal, ini film pertama yang tembus ke layar lebar bioskop Indonesia. Oke. Tujuannya itu ya. Jadi simple ya Bam. Bam jawabannya langsung blank. Basic bukan dari anak film ya. Betul. Terus lo bisa buktiin kalau film ini layak untuk di bioskop. Iya. Ya. Dan bisa diceritain nggak tuh prosesnya gimana bisa tembus bioskop nih? Iya, sebenarnya banyak teori sih. Kalau kita terlalu banyak teori mungkin kita terlalu banyak mikir untuk mengeksekusi. Tapi kemarin itu karena niatnya udah benar-benar pengen banget untuk bikin film dan kebetulan supportingnya juga banyak. Jadi ya udah kita hajar. Karena niatnya itu sebenarnya bukan bikin film sih. Niatnya adalah pengen memberikan kesempatan ke teman-teman lokal yang punya potensi, entah itu potensi acting, entah itu potensi bikin konten, entah itu potensi untuk bikin video-video pendek, dan mereka tertarik untuk bikin film. Makanya di situ pengen bikin mereka sebuah wadah yang bisa mewujudkan mimpi mereka. Makanya dijadikanlah sebuah film, dan itu film horor Mawang itu tadi. Lo belajar otodidak atau memang Otodidak. Dari sisi penulisan, karena penulisan film itu kan beda sama beda penulisan sama penulisan video biasa. Penulisan film itu butuh panjang sekali proses dan tekniknya juga beda-beda. Itu belajar dari YouTube semua sih. jadi lo lihat YouTube gitu ya. Dia Idolanya siapa? idola. Idola Sutradara. ya sutradara. Kalau lokal sih lebih ke Joko Anwar ya. Iya, Masuk. karena emang dia selalu berhasil untuk Iya, filmnya juga menarik semua horornya. Ini juga Pengabdi Setan yang kedua. Iya, mau tayang Agustus. Untuk budget gimana tuh Bal? Budget. Apanya yang gimana? Berapa? Oh, berapa? Yang dikeluarin dari total semuanya? Iya. Karena Awalnya itu kan. karena niat, benar-benar niat. Kemarin kita tekadkan diri bahwa ada atau tidak ada budget, film ini harus tetap jalan. Mungkin ya secara kualitas menurun kalau kita tanpa budget kan. Tapi film ini harus dieksekusi. Nah kemarin itu kita sudah setting pengeluarannya apa-apa aja. Seminggu sebelum kita nekat untuk eksekusi, masuklah eksekutif produser. Dia tertarik sama cerita filmnya, kemudian dia tertarik juga untuk mengembangkan potensi lokal, dan ini juga yang eksekutif produser kita memang orang lokal. Orang Jadi, sini juga berarti? orang sini, orang Sungai Liat. Boleh Jadi, sebutin namanya Bam? boleh. Bal? Namanya Pak Arbi dari Bersahaja Entertainment. Oh Beliau yang bikin Martabak Bangka. ya. Jadi memang orang lokal dan pengen bantu. Jadi seminggu sebelum eksekusi kita dikasih kebutuhan dananya. Jadi ya alhamdulillah langsung bisa eksekusi dengan kualitas yang lebih baik lah dari sebelumnya. Oke. Gitu sih. Untuk nama-nama pemain siapa aja Bang? Nama pemain ada Adi sebagai Bujang, terus ada Puput sebagai Wulan, Dita Zulaika sebagai Rizka, ada Rian, ada Gentong sebagai Rian, terus ada Roni sebagai Lingga, dan Aldi Taher sebagai Abbas namanya. Oh gitu. Nah ada pertanyaan lain gak nih teman-teman? Sebelum kita close my eyes. Sudah kayaknya. Oke. Tayangin lah di bioskop. Film mah. Boleh. Iya di bioskop ini. Tayangin lah masuk dari sekarang kan Oh, iya. libur. Oh, Mumpung anak-anak libur dan libur lebaran. Tuh Bal, gimana tuh Bal? Silakan jawabannya Bal. Usul. sebenarnya sih pengen cepet-cepet, cuman dari sisi kualitas film, bukan kualitas ya, dari scene-nya itu masih banyak yang kurang. Jadi daripada kita buru-buru dan orang kesannya juga kurang kurang kena di hatinya, ya udah kita kita tunda dulu. Kita tambah scene-nya supaya lebih kental lagi filmnya. Gitu sih. Nah
Mungkin ya Kemarin mungkin waktu proses syuting kemarin menghabiskan berapa lama waktunya? Total harusnya 10 hari, tapi akhirnya ngaret jadi 12 hari. Dan itu pun kita tanpa istirahat, full time, Pagi sampai malam. dari pagi sampai pagi. Iya. itu emang kalau anak film emang begitu kali ya, dari pagi sampai pagi kan. Nah mungkin nih Bal, kalau yang nonton kan punya, wah kalau abis nonton ini pengen kayak Iqbal gitu kan, pengen bikin filmmaker gitu ya. Punya nggak sih sedikit apa sih namanya? Trik. Wah jangan ya tips. trik supaya bisa menjadi filmmaker gitu Bal. Iya. Apa ya? Yang pasti niatnya dulu sih, niatnya pengen apa, outputnya pengen seperti apa. Karena kalau outputnya bagus, terus mungkin dari maksud tujuan film ini apa, dan kita bisa menyampaikan ke orang yang tepat, kita bisa untuk mengeksekusi itu lebih mudah. Dalam artian kayak tadi kan, ketika kita punya materi tapi kita kesulitan di dana, ada aja orang-orang yang nolong. Jadi Membantu. sebenarnya nggak harus kita punya basic yang terlalu banyak ya. Bukan nggak perlu sih, cuman bukan poin utama dari membuat sebuah film. Yang penting kita punya keinginan, punya semangat, itu kita bisa aja sih. Sebenarnya siapa aja punya kesempatan untuk bikin film, cuman tergantung bagaimana kita mengeksekusi sebuah ide itu. Dan ketika kita butuh bantuan, kita bisa menyampaikannya dengan benar kepada orang yang tepat. Karena ini jodoh-jodohan sih sebenarnya. Karena kalau kita pengen tarik panjang bikin sebuah film itu nggak murah. Tapi di film Mawang ini kita bisa mendapatkan jodohnya di situ. Ketika kita butuh kameramen yang profesional, ternyata kameramen yang kita ajak ini dia nggak begitu mikirin duit, tapi dia pengen bikin portofolio film horor. Itu kan sebuah rezeki juga Kita kan. punya teman kameramen, dia butuh duit banget Bal. Gimana tuh Bal? Oke, jadi mudah-mudahan semuanya sukses ya. Amin, Bal amin. bisa tayang di bioskop secepatnya. Terus yang lo pengen berterima kasih sama siapa aja yang udah bantu film ini bisa berjalan. Yang pertama selalu aku sebut untuk terima kasih ke teman-teman kru dari Mawang itu sendiri. Karena mereka ketika diajak bikin film, mereka sama sekali nggak ada nanya budget. Mereka nggak nanya apa yang didapat dari mereka ikut terlibat dalam film ini. Jadi ketika diajak, yo, dan itu yang bikin ku juga merasa semangat untuk eksekusi film ini. Itu sih yang pertama dari kru. Yang kedua tentu dari eksekutif produser kita sih, Pak Arbi. Itu terima kasih banyak untuk Pak Arbi yang sudah membantu mewujudkan mimpi dari kawan-kawan. Bukan mimpiku sendiri, tapi mimpi kawan-kawan yang akhirnya punya film. Karena ini bukan filmku sendiri. Ketika kita bikin proyek film itu, sekecil apapun terlibat di dalam film, yaitu film dia. Jadi dia bisa masukin portofolio, dia pernah bikin film Mawang, walaupun kontribusinya sekecil apapun, karena itu udah termasuk film dia sih hitungannya. Oke. Nah, semua silakan. Pernah nggak selisih paham dengan timnya? Dan gimana cara mengatasi penyelesaiannya gimana? Ya karena kan orang-orang baru mungkin kita beda isi kepala juga ya Bal ya. Karena banyak anak-anak seni di dalam sini, pasti ada idealisme tertentu yang mereka miliki. Tapi di sini karena job desk-nya mereka udah paham semua sutradara itu sebagai apa, dan pengambil keputusan itu adalah sutradara. Jadi seluruh apapun mereka setuju atau tidak, yaitu suaranya sutradara. Karena kalau dalam film itu istilahnya sutradara adalah Tuhannya di film itu. Jadi apapun itu bagus atau enggak menurut dia harus ngikutin. Dan itu sebenarnya bagus juga sih, karena kalau kita nggak bisa membedakan sebuah job desk, itu juga bahaya sih. Bisa-bisa sutradaranya diintimidasi ya, diintervensi sama orang-orang lain. Tapi mereka semua alhamdulillahnya ngerti mereka sebagai apa, job desknya seperti apa. Itu yang bikin semuanya ngalir dengan benar lah. Untuk selisih paham itu ada, cuman nggak sampai yang gimana-gimana, paling sekedar debat kecil, ini bagusnya seperti ini, bagus ini. Kalau menurut sutradara itu masih oke untuk dilanjutin, ya lanjut. Jadi nggak begitu banyak selisih paham sih.
Karena memang visi misi kawan-kawan ini sama sih di awal. Nggak banyak apa sih kalau bahasa Bangkai, nggak banyak congkonnya lah mereka nih. Betul. Ini teman-teman juga sering selisih paham. Ya. Biasa. Gara-gara duit. Oh, itu mitos. Itu kalau suara binatang suara anjing namanya. Bukan menggonggong sih sebenarnya. Nah, Lisna punya pesan nggak buat Iqbal untuk ke depan? Lu semuanya dapat, anak magang juga dapat tuh. Ibam juga dapat, Rudi juga dapat. Pesan. Ya, pesan supaya ya gitulah. Pesannya tetap terus semangat Iqbal dan terus mungkin tadi kan Iqbal di film sudah berhasil bikin film, sukses di Gawe Gilenya juga kan, berarti banyak hal udah sejauh ini yang sudah dicapai gitu. Semoga nanti ke depan banyak hal lagi pencapaian, mungkin impian Iqbal yang lainnya yang pengen diraih gitu, bukan hanya di film. Terus mungkin nanti lebih banyak ngangkat kalaupun next bikin project film lagi, mungkin lebih banyak ke project film-film lokal. Mungkin banyak hal orang yang belum tahu tentang Bangka nih, ibaratnya itu kan bisa menjadi salah satu bentuk promosi. Nanti mungkin kan lewat Iqbal dan teman-teman kan itu salah satu untuk media promosi kita gitu. Apa kan Gawe Gile dan Iqbal dan tim juga mungkin sudah banyak dikenal kan. Betul. Itu kan akan lebih mempermudah. Nah, untuk followers Gawe Gili di Instagram udah berapa, Bang? Berapa ya? 76, 75 lupa. 75.000. Iya, Wow. sekitar itu. Banyak sekali. Tadi pengen Tapi itu pure ya. Pure Kan dong. ada temen gue tuh beli. murni. Murni. Terima kasih buat Bolesa. Wah, ini mahal banget minumannya. Gimana, Ibam? Punya pesan nggak nih buat temen lo nih? Pesan saya sih Jangan lupa talentnya. Saya mau jadi talent gitu. jadi pemeran utama. Jadi pemeran utama nanti. jadi kru gulung kabel aja. Jadi guru-guru kamu. Tapi sebenarnya kemarin itu terbuka untuk semua orang sih yang mau jadi kru tuh, boleh masuk siapapun. Oh, berarti kau tak belum baca. Berarti Ibam ini kemarin tuh. kurang deket lagi ke Iqbal. Bukan. Bukan Infonya itu. kurang infonya. Jangan Dia pengen. persahabatan. Ibam itu pengen sebenarnya. Rudi, silakan pesan-pesan buat Iqbal. Enggak. Semoga lancar gitu ya. Oke, terima kasih Iqbal udah sempat sama-sama. datang ke lantai 4 yang mungkin lumayan capek ya Iqbal, dari bawah ke atas ya. Lumayan. Semoga sukses Iqbal Sip, semuanya. terima kasih. Dan untuk mendadak podcast kita sampai di sini dulu.